Halo semua, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita sekalian. Di video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi di Tahingga. Khusus kita akan belajar tentang bagaimana menentukan nilai limit fungsi rasional. Maka mari siapkan catatan, siapkan bullet point supaya bisa belajar dengan baik, dan mari kita belajar. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi, sifat-sifat, serta dengan metode penyelesaian dari limit fungsi di Tahingga. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang apa semua metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan limit fungsi di Tahingga. Yaitu kita bisa menggunakan cara substitusi langsung. Yang kedua, kita bisa menggunakan cara membagi dengan pangkat tertinggi, yaitu khusus untuk fungsi dalam bentuk pembagian fx per gx atau fungsi rasional. Yang ketiga, yaitu dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan, ini untuk limit bentuk akar, dan bisa juga kita menggunakan rumus untuk menentukan penyelesaian dari limit fungsi di Tahingga. Nah, kali ini kita mau belajar tentang bagaimana cara membagi dengan pangkat tertinggi untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar Tahingga, fungsi rasional. Nah, kita mau belajar melalui contoh-contoh soal, yaitu kita akan menentukan nilai dari limit fungsi berikut. Yang pertama, limit X menuju ke Tahingga dari 3x kuadrat tambah 5x kurang 7 per 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Yang kedua, limit X menuju ke Tahingga dari 4x kuadrat tambah 4x tambah 3 per 7x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9. Dan yang ketiga, limit X menuju ke Tahingga dari 5x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 kurang 3x tambah 3 per 8x pangkat 2 tambah 3x kurang 4. Nah, kita akan belajar melalui ketiga contoh ini dan kita akan mendapatkan pola sebentar. Mari kita belajar dari contoh yang pertama, yaitu kita akan sama-sama menentukan nilai dari limit X menuju ke Tahingga dari 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 7 per 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 4. Nah, bentuk limit seperti ini dapat kita selesaikan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, caranya ialah kita lihat pada pembilang dan penyebut mana variabel dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Dalam kasus ini, pembilang dan penyebut memiliki variabel pangkat tertinggi yang sama, yaitu X pangkat 2. Maka, pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat 2. Sehingga kita dapatkan limit X menuju ke Tahingga dari 3X pangkat 2 tambah 5X kurang 7 per X pangkat 2 per 2X pangkat 2 tambah 3x tambah 4 per x pangkat 2. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan x pangkat 2. Nah, sesuai dengan kaidah pembagian kita bisa membaginya masing-masing seperti ini. 3x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 5x per x pangkat 2 kurang 7 per x pangkat 2 per, demikian juga yang di bawah, 2x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah 3x per x pangkat 2 tambah 4 per x pangkat 2. Nah, mari perhatikan bahwa bentuk ini bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya yaitu kita bisa gunakan sifat-sifat perpangkatan. Lebih khusus, sifat yang kita bisa gunakan adalah sifat perpangkatan berikut, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, asalkan A tidak boleh
sama dengan, asalkan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa gunakan sifat ini. Atau boleh juga dengan menggunakan cara penyederhanaan seperti ini. Contoh yang bagian kedua ini. 5x per x pangkat 2 kita bisa uraikan menjadi 5x per x kali x, karena ini kan x pangkat 2, jadi kita bisa pisah menjadi x kali x. Kalau seandainya di sini x pangkat 3, berarti jadi x kali x kali x. Nah, ini x pangkat 2 kita ubah, kita jabarkan, uraikan menjadi x kali x, dan kita sederhanakan. Kita lihat ada faktor yang sama, maka sama dengan 5 per x. Ya. Maka bentuknya ini kita bisa lihat. Contoh, 3x pangkat 2 per x pangkat 2, ini kan ada faktor yang sama, x pangkat 2 dengan x pangkat 2, maka tinggal sisa 3. Ini kita bisa uraikan, bisa jabarkan sama seperti yang di sebelah kanan ini. Dan seterusnya, di bagian bawah juga sama, 2x pangkat 2 per x pangkat 2, ini bisa kita sederhanakan, dapat hasil 2. Dan ini kita bisa uraikan, jadi 3x per x kali x dapat 3 per x. Dan seterusnya. Ya, inilah hasilnya. Jadi 3 dapat dari x pangkat 2 per x pangkat 2. Baru 5 per x merupakan hasil penyederhanaan bentuk yang di atas. Dan juga di bagian bawah cara penyederhanaannya sama dengan bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sifat-sifat limit fungsi yang kita pernah pelajari di kelas 11. Sehingga bentuk limit x menuju ke tahingga dari 3 tambah 5 per x kurang 7 per x kuadrat per 2 tambah 3 per x tambah 4 per x kuadrat bisa kita buat seperti ini. Menjadi limit masing-masing. Sehingga menjadi limit x menuju ke tahingga dari 3 tambah limit x menuju ke tahingga dari 5 per x dan seterusnya sampai tambah limit x menuju ke tahingga dari 4 per x kuadrat menjadi limit masing-masing. Nah, berdasarkan sifat-sifat limit fungsi juga kita bisa dapatkan hasil seperti ini. Limit x menuju ke tahingga dari 3 dan limit x menuju ke tahingga dari 2 itu adalah merupakan limit-limit fungsi konstan yang nilainya adalah nilai konstanta itu sendiri. Jadi nilainya hasilnya adalah 3 dan hasilnya adalah 2. Dan untuk limit 5 per x, limit 7 per x kuadrat, limit 3 per x, limit 4 per x kuadrat untuk x menuju ke tahingga itu nilainya 0, sama seperti yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sehingga kita dapatkan hasil yaitu 3 tambah 0 kurang 0 per 2 tambah 0 tambah 0 yang hasilnya adalah 3 per 2. Sehingga kita dapatkan hasil yaitu limit x menuju ke tahingga dari 3x kuadrat tambah 5x kurang 7 per 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 itu sama dengan 3 per 2. Sekali lagi mari lihat pola supaya kita bisa tentukan sebentar rumus yang bisa kita gunakan. Nah, contoh yang kedua, yaitu kita akan sama-sama menentukan nilai dari limit x menuju ke tahingga dari 4x kuadrat tambah 4x tambah 3 per 7x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9. Nah, caranya sama. Kita akan tentukan, kita akan lihat mana variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, kali ini pangkat tertingginya berbeda. Pangkat masing-masing pada pembilang dan penyebut berbeda. Dan pangkat tertingginya adalah x pangkat 3 yang berada pada penyebut pecahan. Ya, x pangkat 3. Maka kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kita dapatkan limit x menuju ke tahingga dari 4x kuadrat tambah 4x tambah 3 per x pangkat 3 per 7x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 6x kurang 9 per x pangkat 3.
Dengan cara yang sama kita pisah sehingga kita dapatkan limit X menuju ke tahingga dari 4X pangkat 2 per X pangkat 3 tambah 4X per X pangkat 3 dan seterusnya. Kita buat pisah antara pembilang dan penyebutnya. Nah, berdasarkan sifat-sifat perpangkatan sama seperti contoh yang pertama, kita bisa dapatkan limit X menuju ke tahingga dari 4 per X tambah 4 per X pangkat 2 tambah 3 per X pangkat 3 per 7 kurang 4 per X tambah 6 per X pangkat 2 kurang 9 per X pangkat 3. Nah, bentuk yang ini kita akan gunakan sifat-sifat limit fungsi sehingga kita bisa pisahkan, kita bisa buat limit masing-masing. Nah, menjadi limit X menuju ke tahingga dari 4 per X tambah limit X menuju ke tahingga dari 4 per X pangkat 2 dan seterusnya. Limit masing-masing. Berdasarkan sifat-sifat limit fungsi juga kita dapatkan hasil seperti ini. Limit 4 per X, limit 4 per X pangkat 2, limit 3 per X pangkat 3, limit 4 per X, limit 6 per X pangkat 2, limit 9 per X pangkat 3 untuk X menuju ke tahingga nilainya 0. Sedangkan limit 7 ini adalah merupakan fungsi konstan, maka nilainya adalah 7. Kita dapatkan 0 tambah 0 kurang 0 per 7 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Maka kita dapatkan nilainya yaitu limit X menuju ke tahingga dari 4X pangkat 2 tambah 4X tambah 3 per 7X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 tambah 6X kurang 9 itu sama dengan 0. Mari perhatikan sama-sama kasusnya pembilang dan penyebut pangkatnya berbeda. Nah, pangkat tertingginya beda. Nah, contoh yang ketiga, mari sama-sama perhatikan, yaitu limit X menuju ke tahingga dari 5X pangkat 3 tambah 5X pangkat 2 kurang 3X tambah 3 per 8X pangkat 2 tambah 3X kurang 4. Kita bisa selesaikan dengan cara yang sama. Kita lihat mana variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, kali ini pangkat tertingginya ada pada pembilang, yaitu X pangkat 3. Maka tentunya kedua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, kita bagi dengan X pangkat 3. Dengan cara yang sama kita pisah, dan berdasarkan sifat perpangkatan, kita mendapatkan hasil seperti ini. 5X pangkat 3 per X pangkat 3, ini adalah faktor yang sama, sisa 5. 5X pangkat 2 per X pangkat 3 jadi 5 per X dan seterusnya. Sama seperti contoh 1 dan contoh 2. Ya. Dan selanjutnya kita gunakan sifat limit fungsi. Kita bisa buat limit masing-masing. Sehingga kita dapatkan limit X menuju ke tahingga dari 5 tambah limit X menuju ke tahingga dari 5 per X dan seterusnya sampai limit X menuju ke tahingga dari 4 per X pangkat 3. Nah, untuk limit 5 per X, limit 3 per X pangkat 2, limit 3 per X pangkat 3, limit 8 per X, limit 3 per X pangkat 2, limit 4 per X pangkat 3 nilainya adalah 0. Sedangkan limit 5 untuk X menuju ke tahingga, karena ini fungsi konstan, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri. Nilainya adalah 5. Kita dapatkan 5 tambah 0 kurang 0 tambah 0 per 5 tambah 0 kurang 0. Karena ini bentuknya limit, maka tentunya nilainya itu akan menuju ke tahingga. Maka kita dapatkan hasil yaitu limit X menuju ke tahingga dari 5X pangkat 3 tambah 5X pangkat 2 kurang 3X tambah 3 per 8X pangkat 2 tambah 3X kurang 4 itu sama dengan tahingga. Nah, kesimpulan kita dapatkan hasil seperti ini. Dari ketiga contoh kita bisa dapatkan pola sebenarnya.
Yaitu, mari perhatikan sama-sama. Untuk kasus yang pertama, pangkat dari pembilang dan penyebut sama-sama X pangkat 2. Sedangkan contoh yang kedua, pangkat tertingginya ada pada penyebut, yaitu X pangkat 3. Sedangkan contoh yang ketiga, pangkat tertinggi ada pada pembilang. Nah, sebenarnya kita bisa ambil secara umum untuk bentuk limit fungsi tahingga fungsi rasional. Bentuk umumnya seperti berikut ini. Limit X menuju ke tahingga dari A1 X pangkat M tambah A2 X pangkat M kurang 1 tambah A3 X pangkat M kurang 2 tambah dan seterusnya tambah AM per B1 X pangkat N tambah B2 X pangkat N kurang 1 tambah B3 X pangkat N kurang 2 tambah dan seterusnya tambah AN, maka kita bisa dapatkan nilai tergantung dari pangkat-pangkatnya. Kalau seandainya pangkatnya pada pembilang dan penyebut sama, M dan N sama, maka kita tinggal mengambil koefisien saja dari pangkat-pangkat tertingginya. Sekali lagi, kalau pangkatnya sama antara pembilang dan penyebut, pangkat tertingginya sama, tinggal ambil koefisien. Dan kalau misalnya pangkat tertingginya ada pada penyebut, M kurang dari N, maka nilai limitnya adalah 0. Sedangkan kalau pangkat tertingginya ada pada pembilang atau M lebih dari N, maka nilainya adalah plus atau minus tahingga. Ya, jadi tinggal lihat dari pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya sama, maka tinggal ambil koefisien dari masing-masing pembilang dan penyebut. Kalau pangkat tertingginya ada pada penyebut, nilainya 0. Kalau pangkat tertingginya ada pada pembilang, maka nilai limitnya adalah tahingga, plus atau minus tahingga. Nah, maka kita bisa secara cepat menentukan nilai dari limit-limit fungsi berikut tanpa menguraikan, sama seperti ketiga contoh pada bagian sebelumnya. Seperti ini, limit X menuju ke tahingga dari X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2 tambah 4X kurang 7 per 3X pangkat 4 tambah X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 tambah 3X kurang 7. Tinggal kita lihat apakah pangkat tertingginya ada di mana. Apakah sama atau ada pada pembilang atau ada penyebut. Contoh yang pertama, pangkat tertingginya sama, pembilang dan penyebut. Maka tinggal ambil koefisien. Nilainya adalah 1/3. Yang kedua juga sama. Kita lihat ternyata pangkat tertingginya ada pada pembilang dan penyebut sama. Maka nilai limitnya untuk X menuju ke tahingga adalah 6/3 atau sama dengan 2. Yang ketiga, ternyata pangkat tertingginya ada pada penyebut. Nah, maka nilai limitnya adalah sama dengan 0. Yang keempat, kita lihat ternyata pangkat tertingginya ada pada pembilang, maka nilai limitnya adalah menuju ke tahingga, sama dengan tahingga. Ya, itulah yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Shalom.